dengan pembelajaran PKN sekolah dasar yang dilakukan oleh Bapak Api SMA MPD yang dimana kami terdiri dari saya Siti Nurul, saya Cindy Subali, saya Titin Tarisyan Salisnada, saya Dani Lomulus Lomusong. We were born to fly, so let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown the whole world out. We're in this together, hear our hearts beat together. We stand strong together. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amroni Syahbanda, guru di SD Negeri 106163 Bandar Kelapa. Masa saya mengajar di sini dimulai dari tahun 2020 Maret, tanggal 1 Maret 2020 tepatnya. Hingga saat ini di tahun 2023, sekitar 2 tahun lebih, hampir ke 3 tahun. Saya saat ini mengajar di kelas 6 dengan kurikulum masih 2013 dan masih akan ke kurikulum merdeka di tahun depannya. Saya ngajar menjadi guru kelas, jadi mengampu semua mata pelajaran yang ada di tematik, termasuk juga matematika. Jadi muatan di tematik itu PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP diampu sama guru kelasnya. Itu saya sendiri dan sama bidang studi matematika. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk selaku perkenalan diri saya sebagai guru di SD Negeri 106163. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Terima kasih buat waktu Bapak. Di sini kami akan observasi mengenai pembelajaran yang terakhir. Yang mungkin pertanyaan ini yang sehari-hari yang Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, apa saja tantangan dan solusi yang Bapak hadapi dalam pembelajaran PKN di pembelajaran abad 21? Kalau dari saya ya, itu ada bagian kulturalisme ya, kayak kulturalisme atau keragaman di kelas. Bahkan di kelas saya itu banyak agama yang lebih dari satu, ada Islam, ada Kristen, dan terus latar budayanya dan sosial mereka juga berbeda. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi perbedaan ini di konteks PKN, saya merancang kurikulum yang memperhitungkan keragaman siswa, mempromosikan pemahamannya dan mengajarkan mereka untuk menghormati perbedaan, toleransi dalam beragama, yang mana itu tercapainya tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian keterlibatan siswa juga dalam pembelajaran PKN, karena mereka juga kan kurang untuk mengenal tentang isu-isu politik. Mereka belum kenal dengan misalnya pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Juga saya menyampaikan sama mereka solusinya memberi gambaran nyata, apalagi nanti bentar lagi kan. Nah, itu saya rancang di kasusnya mereka untuk mereka punya kesempatan untuk mengetahui bagaimana dalam proses pemilihan umum dan isu-isu politik yang berkembang. Kemudian kalau untuk pemanfaatan teknologi di abad 21 ya, menuju abad 21, di situ saya memasukkan sebagian teknologi itu di pengajaran PKN. Misalnya saya menggunakan PowerPoint atau proyektor untuk membantu saya menampilkan video, menampilkan pembelajaran-pembelajaran dan konten-konten yang ingin saya sampaikan
beras, karbon, kan mereka tidak menggunakan minyak insol. Nah itu sih kesulitannya sih tantangannya. Jadi solusinya saya mengenalkan aja sama mereka teknologi stipping. Jadi Bagaimana penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila ini di dalam pembelajaran PKK terus? kalau penguatan pendidikan karakter terkait nilai-nilai Pancasila yang saya lakukan buat pembelajaran yang aktif dalam diskusi yang mendorong mereka untuk mempelajari atau merefleksikan dirinya terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya nilai Pancasila yang silakan aku sebenarnya karena murid saya beragam, ada yang Islam, ada yang Kristen. Bagaimana mereka saya ajari untuk saling menghormati yang mencerminkan nilai Pancasila sila pertama. Nah kemudian di sila keempat bermusyawarah dengan waktu pemilihan ketua kelas saya ajari mereka bagaimana bermusyawarah. Jadi siapapun berhak untuk mencalonkan diri dan berhak mencalonkan yang dipilih. Kemudian ada proyek sosial yang mengajarkan empati dan kepedulian sosial kepada siswa seperti ini saya buat mereka dasar dengan jadi bagaimana mereka peduli terhadap lingkungan sekolah. Nah kemudian kalau di bagian kurikulum itu pelajarannya tentang sejarah Indonesia, kita ajarin mereka tentang pertempuran yang ada di Indonesia, pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, di mana sebagian pertempuran itu ada diperingati sebagai hari besar. Misalnya hari pahlawan Surabaya. Karena itu kita sampaikan sama mereka kenapa ada hari pahlawan, kenapa itu bisa terjadi. Saya sampaikan dan itu berlatar belakangkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian tadi saya juga sampaikan promosi terkait toleransi, pluralisme dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama dalam sekolah. Saya selalu sampaikan ketika kita ucap salam, kalau yang Muslim kan assalamualaikum, nah yang Kristennya saya usahain mereka bilang selamat pagi Pak Guru. Kemudian pas pulang selamat siang, jadi setelah assalamualaikum selamat siang. Nah begitu juga saya menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak. Jadi saya selalu mengajarkan mereka itu untuk ternyata yang Kristen juga dianggap nih di sini. Nah, ada beberapa guru yang dia lupa mungkin ucap selamat pagi misalnya. Nah ketika upacara juga kan kalau di Menteri Pendidikan tuh ada banyak masalah gitu kan. Nah kebetulan di sini ada agama, kalau saya di pembina itu saya sampaikan assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gitu. Jadi kan yang menjawab salam itu jangan hanya yang Muslim aja. Jadi jangan kita mendiskriminasi. Nah ini kan terkait dengan bagaimana cara kita menghargai orang. Kan pendidikan keluarga negaraan itu yang harus dicapai sama anak-anak ya, supaya mereka mengenai sebelah mata yang beragama lain. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja contoh-contoh yang sudah Bapak terapkan dalam pembelajaran PKK ini yang bukan dengan kearifan lokal? Kalau kearifan lokal sekitar ya, anak-anak di sini kan kalau yang tahun lalu ya itu ada beberapa yang dia di sini suka mancing, kemudian ada yang suka ngumpulin barang bekas untuk digunakan dan dimanfaatkan lagi. Nah itu saya sampaikan di pembelajaran kewarganegaraan bagaimana caranya mereka itu cinta lingkungan. Jadi ketika mengumpulkan sampah itu kan mencintai lingkungan tuh dikumpulnya, nanti juga membuang sampah. Nah itu kan menghasilkan
ekonomi terbuka. Kemudian yang suka dengan hobinya tuh ada yang memancing. Ada nih beberapa murid saya yang hobinya memancing. Jadi di situ juga bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan sekitar untuk membantu ekonomi mereka. Karena anak-anak di sini kan nggak semuanya menengah ke atas, ada yang dia menengah ke bawah. Jadi ada beberapa anak itu yang memang harus sambil sekolah, kemudian pulang dia bekerja untuk uang jajan mereka. Tapi selalu saya sampaikan sekolah tetap nomor satu. Jadi kayak mana mereka itu tetap sekolah dan bekerja juga bisa. Kemudian mereka juga saya libatkan, saya usahakan mereka terlibat di masyarakat dalam hal menjaga lingkungan. Misalnya mereka jangan sampai terlibat narkoba dan pergaulan bebas. Kemudian mereka terlibat sama pembersihan lingkungan kalau ada gotong royong. Mungkin sebagian ada di gangnya, ada juga yang tidak. Nah itu saya sampaikan sama mereka. Jadi kalau sekitar ini kan yang saya siswa saya itu saya harapkan bermanfaat di masyarakat. Jadi jangan sampai ada yang katanya mereka pula yang jadi mencuri, jangan bisa. Kemudian saya selalu mengingatkan itu untuk beribadah, baik yang muslim sama yang Kristen itu sama-sama main hukum. Dia muslim kalau nggak sholat main hukum, yang Kristen nggak ke gereja. Terus saya tanyain, kenapa nggak ke gereja sekolah minggu? Iya Pak, harus begini. Terus saya tanyain sama mereka. Nah lain kali jangan tetap sama Tuhan itu nomor satu. Baik kamu ada yang muslim, tetap harus karena ada tuh dalam kau sekolah minggu cuma sekali seminggu itu pun kemalas saya bilang. Jadi apa ke depan? Saya bilang gitu. Ada nanti Jumat aku silakan datang juga. Jadi yang muslim itu yang sholat Jumat, yang laki-lakinya itu saya selalu cek. Saya sholat di sekitar sini untuk cek anak-anak. Jadi mana yang sholat mereka saya tahu. Itu yang saya tahu. Dalam kalau media saya tertarik kalau soal media interaktif ya, berupa video gambar yang dia munculkan dalam proyektor. Kemudian media juga yang saya sampaikan itu berupa kadang nanti saya perpadukan sama eksekutif. Ya, jadi untuk mengingat daya tarik mereka, bagaimana minat pelajaran dari saya. Kemudian saya mengambil refleksi umpan balik dari mereka itu berupa kuis. Jadi sebelum pulang nanti saya sajikan kuis, bagi yang bisa menjawab silahkan jawab. Yang dia nggak bisa jawab itu tetap saya tungguin sampai soal yang saya kasih bisa dia jawab. Apapun itu soalnya. Jadi kan kalau yang dia level tinggi dulu saya sampaikan soalnya, ya dia bisa. Kalau udah mulai nggak bisa level sedang, sampai level rendah saya kasih baru ada bisa. Jadi kalau saya tanya sama anak-anak ini, mereka pasti ingat. Nih kalau saya tanya, boleh dijawab ya, ibu kota negara Filipina apa? Ada yang masih ingat? Mata uang negara Brunei? Ya. Ibu kota negara Vietnam? Ini pelajaran tema 1. Jadi saya selalu ulang-ulang. Tanggal berapa Hari Pahlawan diperingati? Suasana belajar. Tanggal 10 November. Itu peristiwa apa yang mendasari terjadinya Hari Pahlawan? Pertempuran Surabaya. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi ketika kita belajar kalau anak-anak itu di kelas nggak bisa, saya merasa gagal. Jadi kayak kita udah cakap, dia nggak ngerti. Nah kalau ada yang nggak ngerti tapi dia susah
ungkapannya saya pacu lagi bagaimana caranya mereka untuk ngajarin. Kalau di matematika masih ingat ya rumus luas mencari luas lingkaran apa? L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Kau ingat tuh sampai mati. Karena sampai SMA tetap di bawah. Kalau K sama dengan Pi kali 2 no. K sama dengan Pi kali 2 kali R. Nah, kalau gampangnya 2 PR. Ya. Ya, itu kalau udah tingkat atas ngomongnya 2 PR. Kalau luasnya PR kuadrat. Cuman kan gue masih SD. Jadi harus dasarnya dulu. Nah, itu yang sering saya yang memang itu keluar di ujian. Jadi ya kalau keluar ujian itu saya ada lagi. Masih ingat nggak yang 4 nemu listrik? Oke, kalau penemu bola lampu itu beberapa tulis yang sering saya ulang-ulang. Nah, semakin kita sering mengulang pelajaran itu, anak semakin jadi yang konsistenan kita sebagai guru bagaimana memelancarkan pelajaran. Ada lagi ya, sebagai contoh. Masih ingat nggak hewan yang dia berkembang biak secara ovovivipa? Hewan apa? Ya, hewannya pari, belaur, bagus. Kalian bisa ini pintar-pintar karena ada kakak-kakak ini. Oke, itu ya sebagian beberapa yang sering saya kasih anak-anak. Dan saya selalu memberikannya itu sama rata. Karena di sini ada beberapa yang dia belum pandai baca. Karena itu soal dia biar supaya dia termotivasi. Itu yang saya lakukan. Walaupun mereka kadang masih jahil. Menurut saya ketika saya tanya sebagai orang lain dengan gurunya atau orang yang lain saya tanya, mereka bisa jawab, saya merasa berhasil. Dan ada beberapa guru itu yang mengapresiasi karena mereka kelas 5 dulu. Saya kan dulu 6C, biasanya kan turun ke 6C lagi. Terus saya dibuat 6B karena saya minta, Pak saya kasih kelas yang muridnya itu bandelnya luar biasa. Jadi direkomendasikanlah saya untuk ke 5B karena mereka 5B ini luar biasa kali Bu. Hampir satu kelas, sebagian kelas lain di luar mereka. Kalau sekarang jarang-jarang mereka saya keluarkan, nggak fatal lagi saya keluarkan. Dan di luar pun saya suruh bawa buku. Kalau kelas 5 kan keluar bawa buku nggak? Nggak kan? Kalau sama bapak keluar bawa buku. Syarat masuk ya yang dikerjain di luar siap. Gitu. Jadi mereka mungkin ada rasa malu di tengah kelas sebelah. Jadi mereka ngerjain mau bener salah tuh yang bener. Masuk pelan-pelan ketika satu hari masuk kan yang lain ikut gitu. Nah kali dia masuk orang enggak. Itu yang saya mau tiap hari ada aja yang dibawa atau di luar. Itu aja.
yang kami dapatkan dari hasil kunjungan di Sekolah Dasar Negeri 106.163 Tembung. Berdasarkan hasil kunjungan dan juga wawancara kepada guru kelas 6, maka dapat dikatakan pelaksanaan pembelajaran PKN di Sekolah Dasar 106.163 Tembung sudah terlaksana dengan baik. Di mana sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru menyiapkan terlebih dahulu perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran sesuai dengan materi PKN yang akan diajarkan di kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amroni, kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran PKN di kelas 6 sudah terlaksana dengan semestinya. Ada beberapa keterampilan abad 21 September seperti penggunaan teknologi, video atau PPT menarik, multikulturalisme dan keragaman, serta kolaborasi antar siswa aktif dan kurang aktif. Tidak hanya itu, penguatan pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila juga diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran, seperti pembelajaran aktif dalam diskusi, promosi toleransi dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama. Tidak hanya keterampilan dan juga penguatan. Dalam pembelajaran PKN ini, terkadang guru juga cenderung mengajak siswa untuk terlibat komunitas atau masyarakat sebagai bentuk pengajaran kearifan lokal kepada siswa.